Podcast yang ada di Sudiang, Daya, di Pangkep dan seluruh Indonesia ataupun yang lagi di rumah masing-masing, yang lagi bermain gawainya masing-masing sambil rebahan. Kali ini kembali lagi di program Hello Keker. Setelah kemarin kita bahas tentang literasi keuangan, kali ini kita akan bahas dunia konten kreator. Ya, seperti kita ketahui bersama Mimilato, apalagi dunia konten kreator ini lagi digemari seluruh kalangan, terkhususnya di remaja. Banyak juga yang remaja sekarang melihat dunia konten kreator itu sebagai profesi nih. Jadi bukan hanya membuat konten, menghasilkan ini juga ya cuan. Cuan, betul. Salah satunya TikTok. Ya, ada juga semua tuh? Tentunya pasti ada semua tuh akun TikToknya masing-masing tuh. Tapi saya ini Kenapa? Sering mak bikin konten tapi tidak pernah FYP Mila. Kasihanmu. Bagaimana itu guys? Banyak sekali mi kontenku ai. Pasti toh yang bikin toh yang kayak ada temamu mau kok begini iya, pasti sudah mi kususun itu ku rancang baik-baik tapi tidak pernah kodong aduh. Kasihan kayaknya toh harus undang narasumber. Betul sekali yang mau bahas toh bagaimana supaya ini konten tetap berkualitas tapi FYP juga. Ya. Bagaimana kalau kita undang ini narasumber ini tuh salah satu seniorku. Oh, seniormu, astaga, betul seniorku di kampus. Kita dia ini ya selalu membahas kontennya itu konsisten membahas review kafe. Ini dia rekomendasi coffee shop estetik yang dekat banget dengan Pantai Losari. Kalau main ke Makassar wajib ke tempat ini. Memiliki 3 lantai, tempat ini super estetik banget dengan susunan yang super instagramable. Area indoor yang udah full AC jadi nyaman banget untuk jadiin tempat kerja ataupun meeting. Tapi jangan khawatir, dia memiliki area outdoor juga loh. Rumah mewah yang jadi cafe super instagramable. Yuk kita bahas cafe satu ini. Didominasi dengan warna putih dan juga pink, cafe ini cocok banget untuk kalian yang suka dengan konsep yang minimalis. Area sitting spot cafe ini banyak banget dengan ambience yang beda-beda tapi tetap kejaga mewahnya. Jadi itu asal siapa tahu mau nongki sambil kerja tugas bisa ngecek TikToknya itu Jai Rahmat. Jadi kontennya itu kafe review kafe tiap hari datang di kafenya orang begitu, tapi tetap pasti punya cuan tahu adik. Asik sekali itu. Hanya satu narasumbernya atau mungkin 2 lah, masa 1 Ji. Saya undang lagi ada 2 juga itu namanya Arif. Dia juga gabut begitu, kayaknya harus ke belajar siapa tahu dari gabut. Dari gabut jadi dia jadi bisa FYP begitu. Baik, astaga, betul sekali ini narasumbernya hari ini, Di. Itu ada Kak Jai Rahmat dan Arif. Halo Kak. Halo Arif. Ya, silakan duduk. Ayo tahu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kata saya. Ya, mungkin bisa kenalan dulu dari. Ya, sayang dulu lah. Yang dulu karena kayaknya takutnya ada ayangnya semua. Iya tahu. Zaman-zaman ayang deh. Iya tahu. Halo semuanya, sahabat keker ya sebutannya. Iya, sahabat keker deh. Saya Jai, biasa dipanggil Jai juga sih. Nah, kalau halo sahabat keker, perkenalkan saya Arif. Arif. Oke, mungkin mau ini bahas kan apa nih? Ini kan ada tadi temanku yang sudah bikin konten. Mungkin bisa dikasih ya tips and triknya begitu toh Kak. Kasihan Kak. Selama ini sudah bikin konten tapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah FYP. FYP baru sedikit. Tapi apa kontennya? Belum Kak, cuman kesehariannya ada live begitu. Mungkin bisa saja tidak menarik. Iya. Kayak gitu. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Ada informasi yang siapa namanya tadi? Asrul Kak. Asrul sampaikan ke itu di TikTok karena warga-warga TikTok kan pengennya kalau lihat video pasti ada yang pengen diambil dalam video tersebut gitu nah kayak gitu. Kayak contoh kayak aku kan share nih video tentang kafe, berarti di situ ada informasi harga, lokasi kayak gitu. Jadi itu yang mereka like dan mereka simpan dan mereka share ke teman-temannya kayak gitu. Nah, kemungkinan Asrul buat saya ada males tapi dari informasi yang di dalamnya gitu kan. Pasti nggak FYP kayak gitu. Oke, tahu. Kalau dari Arif sendiri bagaimana sih? Kalau dari saya sih seperti konten yang dibuat oleh Kak Asrul. Seperti konten Day in My Life, tapi alhamdulillah FYP. Nah. Bagaimana tipsnya? Kan biasanya kalau
serius bikin tapi ndak FYP. Kalau misalnya ndak berharap apa-apa, cuman mau upload saja. Nah, seperti yang saya rasakan saat ini. Kadang saya serius dalam membuat konten, tapi video saya tidak FYP. Sedangkan ketika saya sedang gabut, sedang berada di sekolah, membuat video-video yang gak jelas seperti itu, kadang FYP. FYP ya. Saya lihat di situ viewersnya sampai jutaan ya. Jutaan Oke. Keren. Keren tahu, tapi tangan dulu. Harus belajar Asrul sama dia. Iya, harus ini, apalagi dari masih Biar sekolah gabut. ya, Arif. Biar gabut dinonton 1 juta. Bisa Nah, juta keren viewers. tahu, keren. Kalau KJ sendiri bagaimana sih menemukan kan kalau misalnya saya buat konten terus saya upload tapi tidak pernah dapat kan ada dibilang algoritmanya, bagaimana itu Kak? Kalau iya sih, kalau ini mungkin kan ini saya informatif, dia Arif yang kayak gabut bisa FYP juga. Nah, itu jadi kayak di TikTok itu yang saya ketahui yang pas saya yang sekarang saya sudah mainkan. Iya. Dia yang penting kalau kita sudah temukan algoritmanya dia bakal itu terus. Jadi kalau ini dia yang kalau video-video serius dia enggak akan FYP. Tapi kalau dia gabut karena dia sudah temukan tuh algoritma yang nonton dia, kalau kayak dia upload video gabut bisa FYP itu terus gitu. Nah, jadi algoritmanya tuh harus kayak konsisten. Oh, berarti harus konsisten ya, Kak? Terus gimana sih, Kak? Apalagi kan ini buat konten kadang dipengaruhi mood gitu, Kak. Bagaimana sih rahasianya kalau dari dua? Kalau saya sih biasa ya. Iya sih, kalau mood kadang juga berpengaruh ya. Kalau kita mau buat konten paling dengar-dengar musik atau sambil ngobrol sama teman, apa sih yang kita mau buat lagi gitu kan, biar bangkit mood, ketemu sama orang-orang baru kayak gitu sih kalau saya. Yang penting musik sih, terutama apalagi kalau di TikTok kan, lagu-lagunya di TikTok. Oh, berarti KJ memakai lagu yang lagi tren ya? Ya, lagi tren, yang lagi viral. Kalau Arif sendiri bagaimana? Dalam sehari berapa konten yang Arif upload? Palingan cuman 1. Oh, 1 dalam, tapi konsisten ya? Enggak juga sih. Iya juga ya. Oke. Iya. Ada 3 gabutnya baru buat lagi. Tapi gabutnya dia ini langsung FYP. Nah, itu yang harus Asrul pelajari. Betul. Mungkin ini terkait ininya kan biasanya bagaimana supaya bisa konsisten dalam membuat konten kan biasanya kalau ini apa ya kayak panas-panas gitu. Apalagi kalau ndak PP kayaknya ndak inilah. Dulu saya juga kayak gitu, awal-awal yang nonton cuma 20. Siapa nih 20 orang yang nonton gitu kan. Tapi maksudnya intinya jangan berharap view gitu. Karena kalau berharap view pasti kayak jangan dia buat kayak gitu nah. Jadi intinya kayak konsisten saya buat, kalau orang oh ya tahu konsisten ini deh kita follow kayak gitu. Intinya konsisten dulu, buat dulu kontennya, jangan berharap dulu kayak ada yang nonton baru saya mau buat kayak gitu, jangan. Jadi buat dulu kontennya semenarik mungkin, upload nih, terus kayak tunggu beberapa minggu gitu kan. Misalnya contohnya ada sekitar 10 di upload tapi sama sekali ndak ada yang view apa segala macam. Tapi kayak ndak wajar kalau ndak ada yang view 10 konten yang menarik terus konsisten, nggak mungkin. Pasti akan ada yang FYP gitu. Yang penting konsisten dulu sih. Berarti ada juga tahap perencanaannya, Kak? Iya, gitu. pasti ada. Kalau Arif sendiri bagaimana? Apakah semua kontennya gabut ya FYP semua atau mungkin ada salah satu misalnya 45 atau bagaimana? Ya pasti enggak semua juga yang bakalan FYP. Mungkin cuman yang lumayan menarik saja tuh. Iya. Ada hal-hal uniknya di dalam kayak gitu. Saya perhatikan konten-konten yang FYP itu rata-rata yang mengandung unsur untuk yang di komen supaya kayak di komen sama orang rame rame relate sama kehidupannya orang ya. Iya. Gitu. Yang bisa memunculkan supaya bisa komen semua, meninggalkan jejak. Iya. Nah, biasa kayak gitu tuh. Oke. Nah, kalau Asrul kayak video saja mukanya pasti kayak apa yang mau dikomen gitu kan. Nah, menarik apalagi dari saya. itu. Jadi harus ada sesuatu yang Asrul buat kayak gitu. Oh ya, mungkin ini kan ini sudah semua FYP ya. Saya lihat juga kontennya, viewersnya banyak, ada jutaan, ada juga ratusan ribu ya. Mungkin sudah ada endorse masuk atau ya ada cuan-cuannya gitu ya. Gitu. Iya sih, jadi awalnya kalau kayak iseng tuh baru terus ujung-ujung masuk ada kerjaan lumayan sih kalau di TikTok. Saya ya lumayan lah udah masuk ada beberapa kerjasama di TikTok kayak gitu. Iya tahu. Yang udah kerjasama view-nya kayak UMR ya Kak? Iya lumayan. Bisa ngopi 2 bulan. Waduh. Kalau Kak J cara menghasilkan cuannya bagaimana sih?
Itu Jun, apa ya, awal kayak gitu sih, maksudnya kayak kan apalagi sekarang kan di masa pandemi kayak gini UMKM pasti butuh kayak bantuan Promosi ya? support promosi kan. Nah itu lagi enak-enaknya lah masuk konten-konten kayak gitu. Jadi banyak beberapa kayak ada kafe atau apa jualan gitu kan yang mau dipromosikan kayak gitu sih, tapi pasang di TikTok. Oke. Bagaimana kalau Arif gabutnya, apakah sudah menghasilkan cuan? Kalau dari saya mungkin sudah bisa menghasilkan uang, tapi saya belum mengambil hal yang itu karena saya masih berfokus ke sekolah saya. Masih Arif kan masih sekolah. Saya sekolah ya dulu ya. Pendidikan nomor 1. Iya tuh. Mentang-mentang sudah sarjana. Mungkin kita bakalan main games dulu. Iya boleh. Games. Games apa nih? Mungkin nama gamesnya apa, Serut? Q&A. Jadi ada pertanyaan yang diajukan, jadi silahkan menyiapkan jawaban terbaiknya begitu. Siap. Konten goyang atau informasi? Informasi FYP atau berkualitas? berkualitas. View atau like? Apa ya? Oh like. Oh, like. IG atau TikTok? Instagram. Kenapa? Kena ada alasannya? Apa ya? Kayak apa? Maksudnya kayak walaupun belum terlalu naik di Instagram, tapi apa? Maksudnya kayak cepat dapat teman dari Instagram sih daripada TikTok. Endorse atau sosial? Apa nih dijawab? Free atau endorse? Free atau endorse? Iya. Free lah, nanti berujung duit juga. Enggak. Bisa lah. Oke, Arif. Arif, Pak. FYP atau berkualitas? Berkualitas. Konten goyang atau informasi? Informasi. Endorse atau sosial? Endorse lah. Beda pendapat. View atau like? View. View. IG atau TikTok? TikTok. Alasannya Alasannya lebih seru. Nah, itu tadi ngobrol seru kita bareng narasumber Kak Jais dan Arif. Semoga konten kali ini bisa memberi wawasan teman-teman tentang dunia konten kreator, bagaimana algoritma TikTok dan bagaimana FYP di TikTok dan bagaimana menghasilkan cuan. Ya. Itu sih yang paling penting, cuan. Cuannya. Oke, iya. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber Sama-sama. kita Kak Jai dan Arif. Saya Mila dan Dan saya Asrul. sampai jumpa di konten Hello Keker selanjutnya. Dadah. Bye. Makasih sudah nonton.